Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, semester 3, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dari Ibu Dewi Masita. Baik, saya akan menceritakan kisah sahabat perempuan Nabi, yaitu kisah Ummul Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Ummul Kulsum adalah wanita yang taat, istri yang sabar, dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Keimanan memperoleh jalan untuk dapat masuk ke kalbunya sejak dini, sehingga ia hidup dalam keimanan tersebut. Dia pernah melihat berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Karena itu, dia mengingkarinya. Dia melihat berhala-berhala menyesaki ruang di sekitar Ka'bah dan menaklukkan nalar para penjaga dan penyembahnya. Tanah Mekah terasa pengap baginya. Karena itu, dia melarikan diri kepada Rabb-Nya, berhijrah ke Yastrib, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Uqbah bin Abi Mu'aidh, salah seorang yang memiliki peran penting dalam menghalangi penyebaran agama Islam. Mereka menyiksa kaum mustadafin dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan dan perkataan. Akhirnya datanglah kehendak Allah. Uqbah tertawan oleh kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia dihukum mati. Uqbah pun bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau akan membunuhku seperti kaum Quraisy lainnya?" Nabi menjawab, "Benar, karena kamu orang Yahudi dari keturunan Safuriyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling lalu bersabda, "Tahukah kalian apa yang telah dilakukan orang ini terhadapku? Suatu kali dia datang ketika aku sujud di makam Ibrahim. Tiba-tiba dia menginjakkan kakinya ke leherku. Aku mencubitnya, tetapi kakinya tak kunjung diangkat sehingga aku merasa seolah-olah kedua mataku keluar." Ibu Ummu Kulsum bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib. Saudaranya bernama Al-Walid bin Uqbah yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Lalu dia masuk Islam dan memeluknya dengan baik. Dia mendengar kalimat-kalimat wahyu dari mulut orang mukmin. Demikianlah seterusnya hingga Allah mengizinkan untuk berhijrah kepada Rasul-Nya, dan kaum muslimin pun berhijrah ke Madinah. Telinga Ummu Kulsum rindu akan ayat-ayat Alkitab yang mulia, dari jiwanya haus akan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia memutuskan untuk berhijrah ke Yastrib, Madinah. Pada suatu malam purnama, dia merasa bahwa keluarganya sedang lengah. Ummu Kulsum pun menaiki kudanya menuju sisi benteng sebelah kanan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah yang juga hendak pergi ke Madinah. Dia pun ikut dengannya hingga tiba di tempat yang aman.
Saat Ummu Kulsum bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang istri. Wanita menjadi bebas setelah dia meyakini pilihannya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Walid dan Amarah, dua saudara Ummu Kulsum yang menyusulnya untuk membawanya kembali. Sesungguhnya Allah telah membatalkan perjanjian berkaitan dengan masalah wanita karena sesuatu yang telah kalian ketahui. Pulanglah kalian. Di Madinah, Ummu Kulsum kemudian dilamar oleh Zubair ibnu Awam, Zaid bin Haritsah, Abu Rahman bin Auf, dan ibnu As. Dalam perkara memilih keempat pelamar ini, Ummu Kulsum menemui Rasulullah dan menyampaikan persoalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar menerima lamaran Zaid bin Haritsah. Dia pun menikah dengan Zaid bin Haritsah dan hidup cukup lama dengannya. Dia hidup untuk suami dan anaknya. Tiba-tiba bahtera rumah tangganya diombang-ambing lantaran Jubair suka berlaku kasar. Ummu Kulsum pun bersabar atas kekasarannya dengan keluhan. Lalu dia meminta maaf, tetapi Az-Zubair menolaknya. Akhirnya Ummu Kulsum meminta diceraikan, namun Az-Zubair menolak. Dia mendesak Az-Zubair, tetapi dia tetap menolak. Dialah wanita yang berhijrah, mendapat ujian dan memenuhi seruan Allah. Sekian cerita dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton